Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Risa Umami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sragen. Di sini saya akan melakukan wawancara atau interview dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mondokan, yaitu Bapak Mulyadi ST. Dan di sini kita sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mondokan, Bapak Mulyadi ST. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik ya. Di sini mohon maaf mengganggu waktu Bapak ya. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, di sini Bapak selaku top leader di SMK Negeri 1 Mondokan, tentunya banyak hal atau kasus-kasus yang terjadi. Nah, di sini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi, oh itu merupakan kasus dilema etika, ataukah oh itu merupakan kasus bujukan moral? Mungkin Bapak bisa menceritakan kepada kami. Oke ya, yang pertama kami melihat kondisi lapangan yang ada ya, di kondisi lapangan yang ada, kemudian kami juga menyandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang baru. Nah, ternyata dengan kondisi yang ada dengan kebijakan yang baru itu saling dilema. Artinya di sisi lain itu benar, di sisi lain dengan adanya kebijakan baru itu juga benar, sehingga harus mengambil keputusan yang dua-duanya merupakan ya yang harus dipilih. Baik, kemudian bagaimana Bapak bisa menjalankan keputusan tadi ya Pak ya di sekolah kita di SMK Negeri 1 Mondokan, terutama untuk kasus-kasus itu yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar. Misalkan kalau saya keputusan A itu kok juga benar, keputusan B juga benar, dan di mana kedua-duanya itu juga memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, saya harus melihat ya aturan-aturan atau kebijakan yang ada. Kemudian kami juga memanggil ya atau minta bantuan dari tim kami ya, di pihak-pihak yang kompeten terkait dengan itu ya, misalkan dari TU, dari unsur yang lain, misalkan kurikulum dan sebagainya. Nah, kemudian kami juga temukan dengan pihak-pihak yang objek yang tadi yang kena kasus ya, sehingga dalam pengambilan keputusan kami sifatnya terbuka, yang bisa diketahui alasan dan mengapa kok mengambil keputusan, sehingga yang kami juga mengambil keputusan sehingga dua-duanya ya, ketika kami mengambilkan dua-duanya itu juga masih berdasarkan regulasi yang ada. Artinya mungkin ada sisi yang kurang untung, tapi ada yang mungkin secara diuntungkan secara regulasi, tapi semuanya bisa terselesaikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Yang pertama ya kami memanggil dari objek atau subjek yang tadi kena dilema, kemudian kami mengumpulkan beberapa teman untuk kami ajak diskusi untuk memecahkan itu. Kemudian kami juga kalau menyangkut dengan pihak di luar, kami juga melibatkan, artinya komunikasi dengan pihak luar, misalkan Cabdin atau pengawas atau mungkin kepala sekolah yang terkait dengan itu. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya yang kasus-kasus dilema etika itu Bapak? Ya, yang pertama ya, jelas tadi saya membuat step by step. Nah, step by step itu misalkan yang pertama mengumpulkan dari berbagai pihak itu. Kemudian setelah itu nanti di tahap berikutnya kami membicarakan terkait dengan solusi-solusi yang kemungkinan diambil. Nah, yang semuanya itu insya Allah bisa diterima oleh meskipun ya dalam secara itu kurang menguntungkan, tapi secara psikologi secara umum bisa diterima oleh
yang dilema tadi. Baik. Kemudian apa saja tantangan dari Bapak ketika mengambil suatu keputusan yang itu merupakan dilema etika? Ya, yang pertama ya mungkin saya termasuk kepala sekolah di sini yang baru. Nah, terus tiba-tiba ada kasus yang harus saya ambil, sementara saya belum memahami secara detail tentang kondisi yang ada di sekolah. Nah, sehingga kami ya terpaksa minta data, ya, menggali data dari pihak-pihak yang sudah lama di sini, kemudian sebagai pijakan saya untuk mengambil keputusan itu. Baik Bapak. Kemudian apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal khusus di dalam Bapak menyelesaikan kasus dilema etika itu? Oh iya, ya sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kalau ada kasus-kasus seperti itu kami punya jadwal untuk seperti prosedur lah untuk step by step, sehingga dalam pengambilan keputusan itu kami matang, ya, tidak kalau misalkan diselesaikan dalam satu waktu, nah itu ada kemungkinan ya ada yang terlewat dan sebagainya, sehingga pengambilan keputusan itu kadang tidak efektif, ya, sehingga kami punya step by step untuk memecahkan masalah itu. Ketika Bapak mengambil suatu keputusan dengan prosedur yang sudah Bapak sampaikan tadi, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika? Kebetulan kami punya tim di manajemen itu yang saling menguatkan, ya, bersinergi dan sebagainya, sehingga teman-teman itu bisa memberikan masukan secara banyak, ya, untuk mengambil solusi-solusi yang terbaik yang ada. Nah, dari sisi itu ya kami sangat terbantu sekali untuk mengambil keputusan itu. Tim manajemen Bapak ya berarti yang selama ini membantu Bapak. Ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bapak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan khususnya tentang kasus dilema etika? Iya, setiap kebijakan baru, ya, biasanya ada dilema, ya. Setiap kebijakan ada dilema, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, ya. Tapi memang itu kebijakan, ya. Nah, dari kebijakan itu kan tentunya diambil solusi untuk antisipasi supaya masalah yang ada yang ditimbulkan dengan kebijakan baru itu tidak meluas, tidak muncul secara akan menjadikan masalah dan sebagainya. Makanya dari pengalaman itu insya Allah untuk ke depan, ya, kami akan lebih bijak, ya, lebih punya pengalaman dalam mengambil keputusan yang sifatnya dilematis. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya untuk interview kita hari ini. Baik, demikian tadi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mondoan, Bapak Mulyadi ST. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Umami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sragen. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gesi, yaitu beliau Bapak DRS Rahmat MPD. Dan di sini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Bapak, di sini saya akan melakukan wawancara dan di sini ada beberapa pertanyaan Bapak yang akan saya ajukan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah itu kan tentunya Bapak menghadapi berbagai macam kasus nih Bapak. Nah, di sini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kalau kasus itu merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bapak? Ya, memang banyak kasus yang terjadi. Terus terkait dengan kasus etika ini memang ya agak sulit. Kalau kasusnya hukum jelas ya, A dan B, putih dan hitam gitu ya. Nah, untuk yang kasus etika, jadi memang kita harus mengedepankan nilai-nilai moral agar di satu sisi masalahnya selesai, tapi di sisi yang lain tidak melukai
masing-masing yang yang berkepentingan memang harus diidentifikasi demikian rupa dan disikapi dengan bijak, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Bapak di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, untuk itu kita yang paling minim risiko, Pak. Jadi saya mengambil keputusan yang paling sedikit risiko yang terjadi jika semua pihak lebih merasa puas dan dihargai, ya, tidak menimbulkan luka di hatinya gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya, kami harus menyelami kasus itu dari berbagai sumber yang kalau bisa konfrontatif, ya, dari pihak-pihak baik yang suka maupun yang tidak suka. Kita dengar suaranya, kita dengar pendapatnya yang mungkin dia lebih tahu persis masalahnya, sehingga kami dalam menentukan keputusan itu mendekati seadil-adilnya. Kalau untuk kepuasan ya memang itu relatif gitu. Iya, Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang dimana itu merupakan kasus-kasus dilema etika? Oke, kalau saya menempatkan tadi pendekatan persuasif, Pak. Jadi pendekatan persuasif ke masing-masing pihak, sehingga tidak konfrontatif, tidak begitu keras itu, sehingga dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya tempuh ini belum efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Bapak di dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika itu? Ya, tantangannya memang untuk kasus etika ini memang ya sulit gitu, karena ini menyangkut persoalan-persoalan mungkin pribadi, persoalan kepentingan dan sebagainya. Ya memang kadang-kadang kita sendiri harus ekstra hati-hati, ekstra keras, sehingga ibaratnya itu orang mengambil ikan atau mancing ikan tapi airnya tidak keruh. Betul ya, Pak. Kemudian adakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu di dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Dalam artian apakah Bapak langsung menyelesaikan itu di tempat, atau menyelesaikannya terjadwal begitu Bapak? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ya, kita identifikasi kasus, Pak. Jadi memang kasus-kasus itu ada beberapa jenis gitu. Memang ada yang harus segera diselesaikan agar tidak mengembang lebih besar lagi sehingga nanti penyelesaiannya begitu sulit. Tapi ada yang bisa sambil jalan lah, misalnya sambil hati-hati sambil berjalan, ibaratnya seperti memakan bubur itu ya, bubur panas itu, satu piring bubur panas itu kan penyelesaiannya sedikit dan pinggir-pinggir yang mungkin bisa dilakukan dulu, nanti lambat laun kasusnya atau masalahnya terselesaikan dengan sendirinya. Berarti yang pertama diidentifikasi dulu ya Bapak ya. Kemudian adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, kita memanfaatkan tim manajemen di sekolah ya, yang itu mungkin ada hubungan atau komunikasi yang intens dengan berbagai pihak yang ada di sekolah, sehingga dengan pandangan, dengan pengetahuan beliau terhadap kasus tersebut akan sangat membantu kami untuk mengambil keputusan yang misalnya mendekati yang itu memuaskan semua pihak.
Ini pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang bisa Bapak dapat atau dipetik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan yang dimana itu merupakan kasus dilema etika? Ya, intinya kita sebagai pimpinan harus mengedepankan pendekatan personal dengan berbagai pihak ya, sehingga dengan pendekatan itu kami terbantukan sehingga termasuk menerapkan berbagai pendekatan ya, yang memungkinkan itu dilaksanakan di satu pengambilan keputusan, dan intinya tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Semua tergantung bagaimana cara kita untuk melakukan berbagai langkah-langkah sehingga semuanya terselesaikan dengan baik ya. Ini intinya kan manusia itu inginnya ya kedamaian, ketentraman. Saya kira kalau kita bersikap yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh teman-teman di satu kelompok komunitas, saya kira semua akan mendukung kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf ini. Sama-sama Mbak Ibu. Baik, demikian tadi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Besi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.